Sistem Necromancer, Bab 1011 sampai dengan 1015. Bab 1011 Keterampilan Eksperimental. Rumah besar pemilik pulau. Api di 6 tungku berangsur-angsur padam. Dan gumpalan terakhir api merah menjilati dinding tungku. Berangsur-angsur berubah menjadi asap hijau dan melayang pergi. Wu Heng duduk bersila di tengah. Garis-garis merah terang di kulitnya. Seperti besi pembakar. Berangsur-angsur mendingin dan berkilau dengan kilau metalik di bawah sinar matahari. Pada saat ini, perintah sistem juga muncul. Fitur tidak terkunci. Pola pembakaran burung hitam. Mata Wu Heng menyipit dan dia ragu sejenak. Fitur tidak terkunci. Itu juga berarti bahwa ia telah menyelesaikan tahap pertama teknik penyempurnaan tubuh. Saya ingat ketika saya berbicara dengan permaisuri tentang teknik penyempurnaan tubuh ini. Beliau menyebutkan soal pelatihan keterampilan. Bahkan untuk orang dengan bakat luar biasa sekalipun, butuh lebih dari setengah tahun untuk merasakan sesuatu, alih-alih langsung menembus tahap pertama. Ini baru kedua kalinya saya membuka keterampilan tahap pertama. Namun jika Anda memikirkannya baik-baik, itu masuk akal. Fisiknya telah lama melampaui para profesional biasa. Atributnya sangat tinggi. Dan ia telah mengintegrasikan keunggulan genetik berbagai ras. Jika kemajuannya masih lambat, itu akan menjadi suatu keajaiban. Entah ada yang salah dengan tekniknya, atau memang tidak cocok. Wu Heng melanjutkan peninjauan terhadap pengenalan fitur-fitur yang tidak terkunci. Pola pembakaran Xuan Yao sangat meningkatkan ketangguhan dan pertahanan kulit. Efeknya sama seperti yang dikatakan permaisuri. Tetapi agak samar dan tidak ada penjelasan rinci sejauh mana hal itu dapat dicapai. Panas sisa tungku masih berputar di udara, dan abunya berjatuhan seperti salju hitam. Melihatnya masih duduk bersila di dalam, sang permaisuri pun bergegas masuk dan berkata, "Kau tidur. Apinya sudah padam dan kau masih belum keluar." Kerangka-kerangka itu menunggu untuk dibersihkan. Wu Heng berkata, "Saya telah menyelesaikan tahap pertama. Otakmu kebakar." Sang ratu memutar bola matanya. Keluar dan hirup udara segar. Wu Heng berdiri. Kulitnya tiba-tiba memerah. Dan pola api burung hitam menyebar ke seluruh tubuhnya seperti makhluk hidup. Dan suhu di sekitarnya langsung melonjak. Gelombang panas mengaburkan pandangan. Ekspresi ratu langsung menjadi serius. "Kamu." Kemudian, benda itu terbang mengelilinginya 2 kali. Memastikan bahwa itu memang pola api burung hitam. Lalu bertanya dengan heran, "Ada apa denganmu? Apa maksudmu dengan, ada apa denganku?" Wu Heng bertanya balik, "Apakah kamu menulis tekniknya secara acak?" Pola api itu berangsur-angsur mereda, menghilang di bawah kulit, lalu lenyap sepenuhnya. "Kau yang menulis omong kosong." Kemarahan ratu kembali berkobar. "Menurut perkiraanku, kau seharusnya menyelesaikan tahap pertama dalam 3 bulan. Tapi ini baru hari kedua. Sejujurnya, itu agak menakutkan. Saya baru mulai persiapan kemarin dan mempelajari tahap pertama hari ini. Jika memang semudah itu untuk dipraktikkan, tidak akan ada persyaratan tingkat atau kebugaran fisik apapun. Mungkin karena aku seorang pahlawan dan telah meminum banyak ramuan peningkat fisik." Wu Heng berjalan keluar dari api dan menunggu kerangka di sampingnya mulai membersihkan abu. Sang ratu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata perlahan, "Mungkin, tapi aku juga pernah mencapai level 20. Kau pembelajar tercepat yang pernah kulihat." "Apa maksudnya?" Wu Heng berpikir sejenak. "Jenius hanyalah ambang batas kemampuanku. Kau masih harus terus bekerja keras." "Sombong." Sang ratu mendengus dingin. Ketika mereka sampai di ambang pintu ruang tamu, Mini menggunakan koin mau untuk membantunya membersihkan debu di tubuhnya. Permaisuri berkata, "Berikan Mini materi untuk tahap kedua dan persiapkan hari ini. Kita akan memulai pelatihan tahap kedua besok." Mini tertegun sejenak, lalu berseru, "Guru, apakah Anda telah menguasai tahap pertama?" Teriakan itu langsung menarik perhatian orang-orang lain di ruang tamu, dan mereka semua bergegas menghampiri. "Paman, kamu belajar, kan? Mahasiswa memang hebat. Bukankah kamu bilang akan memakan waktu beberapa bulan? Apakah keterampilan ini bisa diandalkan? Lebih cepat daripada buku keterampilan biasa." Beberapa orang dan hantu itu sedang berbicara satu sama lain. Wu Heng menjelaskan sambil tersenyum, "Saya seorang pahlawan. Jadi saya belajar lebih cepat."
Kemudian dia menyerahkan daftar tahap kedua kepada Mini dan berkata, siapkan bahan-bahan sesuai dengan daftar. Baik, Tuan. Mini mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Ratu berkata, carilah kerangka dan cobalah efek teknik pemurnian tubuh. Dengan begitu, kau akan mendapatkan gambaran yang lebih baik. Philippa bertepuk tangan. Tidak perlu kerangka, aku akan berlatih denganmu. Baiklah, Wu Heng juga penasaran dengan efek tahap pertama. Masuk ke ruang pelatihan. Wu Heng mengenakan celana pendek pantai dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Sementara Philippa berdiri di hadapannya dengan gaun rumah panjang. Orang-orang lainnya duduk di dekat pintu, menunggu percobaan berikutnya. Philippa mengeluarkan dua belati dan memutar-mutarnya dengan lincah di antara jari-jarinya. Aku datang. Dia menyilangkan belatinya dan menendang ke depan. Sosok itu melesat bagai anak panah. Belatinya menggambar dua busur perak di udara, dan mendekat dengan cepat. Pola api di kulit Wu Heng tiba-tiba menyala, dan tampak seolah-olah magma mengalir dalam garis-garis emas gelap. Bahkan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi. Dentang, dentang, dua suara logam tajam terdengar, dan belati itu tampaknya telah mengenai pelat besi padat, menyebabkan telapak tangan menjadi mati rasa. Sialan, mata Philippa terbelalak, lalu dia mengayunkan pisaunya lagi karena tak percaya. Ding-ding-ding satu demi satu, serangkaian suara benturan logam terdengar, dan ujung belati berubah menjadi merah dan melengkung jelas. Tetapi Wu Heng bahkan tidak meninggalkan bekas putih. Semua orang di belakang membelalakkan mata mereka, menatap pemandangan itu dengan terkejut. Philippa mengayunkan pedangnya dengan liar, tetapi seluruh tubuh Wu Heng bagaikan besi panas, dan dia berdiri diam. Suara logam berbenturan bergema di seluruh tempat latihan. Ini keterlaluan. Philippa mengumpat, menyimpan pisaunya, lalu mengeluarkan pistol. Dah, angkat tangan Anda dan dua tembakan akan dilepaskan. Peluru memercik di dadanya, dan salah satu di antaranya menggores mahkota merah burung beo itu. Bulunya meledak saat ia terbang, dan ia mengumpat dengan suara melengking, Kapten bodoh, bodoh. Wu Heng meraih tangan Philippa yang memegang pistol dan menjentikkan kepalanya dengan tangan satunya. Gila, coba pakai pistol, lagi pula kau pahlawan. Kau tak boleh mati. Philippa mengusap dahinya dan berkata dengan percaya diri. Bagaimana kau bisa tahu batas kemampuanmu kalau kau tak mencoba? Mampu memblokir peluru bukanlah efek yang tidak umum. Di kota Blackrock, saat menghadapi sesepuh kultus hukuman ilahi level 12 Bawudong, lawan membentuk lapisan sisik hitam di permukaan tubuhnya. Itu juga bisa menangkis peluru pada saat itu. Philippa mengusap otot perutnya dan berkata, kalau dipikir-pikir, kemampuan ini sangat hebat. Aku juga ingin melatihnya. Wu Heng mengenakan mantel dan yang lainnya datang. Ratu berkata, tidak masalah jika Wu Heng menjadi pahlawan. Tetapi ada risiko tertentu dalam studimu. Jadi batasnya akan ditetapkan pada level 15. Mereka yang mencapai level 15 dapat berlatih. Setelah jeda sejenak, ia berkata, Mini bisa mencobanya. Sekarang, dia telah membangkitkan kemampuan apinya dan hampir mencapai tahap pertama teknik pemurnian tubuh. Mendengar ini, semua orang merasa sedikit menyesal. Tetapi mata Viola berbinar. Dia sudah mencapai level 19. Mampu mempelajari keterampilan ini pasti akan meningkatkan kekuatan Anda. Wu Heng berkata, Viola bisa mencoba belajar, tapi Mini harus menunggu sedikit lebih lama. Akan gawat kalau dia sampai dalam bahaya. Sang Ratu mengangguk. Ya, terima kasih, Tuan. Viola membungkuk dan mengucapkan terima kasih padanya. Beberapa orang kembali ke ruang tamu. Mini dan Robe mempersiapkan diri dan kemudian pergi membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tahap kedua. Wu Heng mengobrol dengan yang lain sebentar lalu naik ke atas untuk mandi. Orang-orang lainnya juga sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dalam penelitian, sang permaisuri melayang di depan meja, mengendalikan stylus dengan pikirannya untuk mengusap tablet. Di layar, sang pahlawan wanita menangis terseduh-seduh. Tuan, aku bersedia menukar hidupku dengan hidupmu gelombang. Bodoh. Sang ratu berhenti sejenak dan menoleh ke arah Glenda yang sedang merapikan rak buku. Aku akan keluar melalui mimpi untuk melihatnya. Kalau Wu Heng ada pertanyaan, tolong beritahu aku. Glenda memanipulasi boneka itu untuk melihat ke atas dan berkata,
Jangan lupa cara kembali. Kalau kamu tidak bisa kembali, kami akan kesulitan menemukanmu. Baiklah, aku akan memberi tahu Philippa dan menanam benihnya di mimpinya. Aku akan kembali saat dia tidur malam nanti. Setelah ratu berkata begitu, ia langsung terbang melintasi lantai dan menuruni tangga. Berbicara dengan Philippa, yang sedang berlatih di lantai pertama, tentang menanam benih mimpi. Glenda merapikan seluruh rak buku dan kemudian mengganti bunga-bunga dalam vas dengan cabang-cabang segar. Lumayan, Glenda menatap ruang belajar yang bersih dan mengangguk puas. Setelah menjalani 2 mimpi berturut-turut, sang ratu muncul dalam mimpi ketiga, melangkah tanpa alas kaki di anak tangga batu yang dingin. Langkahnya terhenti sejenak. Di depannya ada sebuah kuil yang megah, kubah yang menjulang tinggi, kaca patri, dan garis-garis ikon suci ada di sekelilingnya. Tahta suci, apakah orang yang bermimpi kali ini berasal dari Vatikan? Atau mungkin pihak lain telah menguasai beberapa metode untuk membuka saluran, yang memungkinkan saya datang dan jatuh ke dalam perangkap. Pikiran-pikiran melintas cepat dalam benakku. Dia memandang keluar kuil lagi, ke dalam kegelapan tak berbatas. Tempat bayangan-bayangan yang berkelok-kelok menggeliat dan berbisik. Seolah-olah jutaan serangga sedang menggerogoti ujung-ujung dunia. Sungguh tempat yang aneh. Seorang wanita kurus sedang berlutut di atas bantal di tengah kuil. Ia tampak seusia Mini, dengan perawakan agak kurus. Ia mengenakan jubah yang sangat khas Vatikan. Ia memeluk erat tubuh telanjang Mini, dan bibir pucatnya terus-menerus membuka dan menutup, mengulang-ulang doa Vatikan. Suaranya sangat lembut, tetapi bagaikan benang tipis, samar-samar terpancar ke sisi ini. Sang ratu menyipitkan matanya, dan 9 ekor rubah terbentang tanpa suara di belakangnya. Mimpi seorang mukmin, agak menggelikan bahwa saya diimpikan oleh seorang umat tahta suci. Dia melangkah ke aula, roknya berkibar di tanah saat dia mengangkat tangan dan melambaikan tangan. Ledakan gelombang, pintu istana yang berat itu tertutup, sepenuhnya mengisolasi bayangan yang mengintip dari luar. Bisikan-bisikan jahat itu tiba-tiba berhenti, dan aula itu menjadi sunyi. Hanya terdengar suara napas ibu muda itu. Pihak lain mengangkat kepalanya, melihat penampilan Kyubi dan pihak lain, dan tersenyum, Putri Tianhu. Ini mimpi, dan jalannya bisa dibuka. Berarti dia sudah memimpikannya sang ratu sebelumnya. Sang ratu tidak menjawab, melainkan berjalan perlahan ke arahnya dan menatap pria telanjang itu. Bayi di dalam dirinya tertidur nyenyak. Wajah mungilnya bulat dan kemerahan. Sama sekali tidak terpengaruh oleh dunia luar. Anak Anda, ya, wanita itu tersenyum dan dengan lembut membelai pipi bayi itu dengan ujung jarinya. Matanya penuh dengan kebanggaan dan kelembutan yang khas seorang ibu. Ini mimpi. Dan bayi sungguhan tidak mungkin ikut serta. Artinya, ia memimpikannya anaknya sendiri. Atau berharap punya anak. Sang ratu mengetuk pelan ujung jarinya, dan sebuah kursi rotan berukir muncul dari udara tipis di belakangnya. Dia duduk dengan malas. 9 ekor rubahnya terbentang seperti kipas. Manis sekali, puji sang ratu tanpa mengalihkan pandangan dari bayi itu. Siapa namamu, Liz? Jawab ibu muda itu lembut. Jemarinya tanpa sadar mengusap-usap ujung tubuhnya yang telanjang. Kamu sungguh berani. Lebih berani daripada perempuan manapun yang pernah kutemui. Ada kekaguman yang nyaris polos dalam suaranya. Saya mungkin berbicara tentang adegan dalam film saat mereka bertarung melawan penatua Black Fox. Benarkah? Sang ratu mengangkat alisnya. Ekor rubahnya sedikit bergoyang. Aku pernah melihat yang lebih berani. Dan mereka masih anak-anak. Selalu ingin berkelahi ini itu. Liz tersenyum. Aku ingin seberani kalian. Keduanya mengobrol santai. Sang permaisuri menurunkan kewaspadaannya. Dan wanita itu tampaknya telah menemukan teman untuk diajak bicara. Dari anak-anak hingga kehidupan di gereja. Perkataan Liz mengungkapkan pengabdiannya pada keyakinannya. Tetapi juga perasaan tidak berdaya karena terjebak di sini. Sulit bagi permaisuri untuk memahami kesalehannya. Lagi pula, di Pulau Harta Karun, baik pahlawan maupun dewa adalah profesional tingkat tinggi. Tidak sehebat yang diiklankan, tapi itu hanya obrolan biasa. Dan kami tidak akan bertemu lagi besok. Jadi tentu saja tidak perlu ada yang diperdebatkan tentang hal-hal ini dan merusak impian orang lain.
Keduanya mengobrol sebentar dan bersenang-senang. Sang ratu menghitung waktu dan merasa bahwa berdasarkan perbedaan waktu antara kedua belah pihak, Philippa dapat beristirahat kapan saja. Dia menatap wanita di depannya dan mencondongkan tubuh ke depan. Aku pergi sekarang. Mimpi seperti apa yang ingin kau alami selanjutnya? Liz mengerjap kosong. Mimpi. Maksudmu kita sedang bermimpi sekarang? Tentu saja. Ceritakan padaku mimpi apa yang kau inginkan, kata ratu sambil tersenyum. Liz menggeleng. Entahlah, aku belum pernah pergi dari sini, dan sekarang keadaannya cukup baik. Sang ratu tersenyum dan berkata, aku akan mengajakmu melihat Pulau Harta Karun. Liz tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Pulau Harta Karun. Aku tidak mau ke sana. Itu wilayah orang-orang kafir. Itu sangat berbahaya. Oh, sang ratu mengangkat sebelah alisnya. Kalau begitu, kau harus pergi dan melihatnya. Lagi pula, itu hanya mimpi. Dan kau tidak akan mati. Liz menggigit bibirnya dan tiba-tiba memeluk bayi itu erat-erat. Baiklah, anggap saja ini sebagai ujian keberanian. Sang ratu melengkungkan bibir merahnya sedikit dan menjentikkan jarinya pelan. Ledakan. Seluruh katedral runtuh seperti istana pasir. Suara deburan ombak, siulan kapal, dan sorak-sorai pedagang seketika membanjiri gendang telingaku. Liz menjerit dan membuka matanya. Mendapati dirinya berdiri di pelabuhan yang ramai. Bayinya masih dalam pelukannya. Dikelilingi oleh suara bising orang-orang yang datang dan pergi. Dan putri rubah telah lama menghilang. Di kamar tidur yang redup, cahaya bulan dipotong menjadi garis-garis pucat oleh tirai tebal. Jatuh miring ke atas tempat tidur. Hantu sang ratu melayang di udara. Tidak lagi memiliki entitas seperti dalam mimpinya. Pada saat ini, dia menatap wanita di tempat tidur dengan mata terbelalak. Ibu muda yang lembut dan pemalu dalam. Mimpi sebenarnya terlihat seperti ini dalam kenyataan. Kulitnya kering dan seperti kulit kayu. Membungkus erat tulangnya. Dan rambut putihnya yang tipis menempel di pelipisnya yang cekung. Hanya garis wajah yang samar-samar terlihat masih sesuai dengan gadis dalam mimpi itu. Perutnya tinggi dan kelengkungannya dilebih-lebihkan. Sang permaisuri mengaitkan jarinya dengan ringan. Dan selimut tipis di tubuh wanita itu terbuka, memperlihatkan perutnya yang dipenuhi pembuluh darah ungu. Sebuah tumor darah yang membesar menempel di sana, naik turun mengikuti napasnya. Apa ini? Sang ratu tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat ini, saluran mimpi Philippa terbuka, dan sang dewi akan diselimuti kembali pada wanita itu. Sang ratu melirik wanita yang masih tertidur nyenyak. Dia mengulurkan tangan dan menanam benih mimpi di antara alisnya, lalu menghilang. Kembali ke Treasure Island, sang ratu melirik Philippa yang sedang tidur nyenyak dalam posisi tengkurap dan menutupinya dengan selimut. Kemudian dia terbang langsung kembali ke ruang belajar. Bibi, apa Bibi akan melihat mimpi orang lain lagi? Lain kali, ajak aku ya. Xiao Xiao adalah orang pertama yang menyapanya. Sang ratu memaksakan senyum dan berkata, aku belum tahu bagaimana cara membawa siapapun ke sana. Ah, kalau begitu aku akan meminta pamanku untuk memberiku kemampuan memasuki mimpi. Lanjut Xiao Xiao. Sang permaisuri terbang kembali ke posisinya dan melayang di udara. Alisnya sedikit berkerut. Glenda melirik ke sini dan bertanya, apakah ada yang salah dalam mimpimu? Sang ratu menoleh dan berkata, apakah Wu Heng sudah tidur? Ada yang ingin kukatakan padanya. Sudah jam segini. Dia pasti sudah tidur. Kalau ada urusan mendesak, pergi saja ke sana. Sang ratu berpikir sejenak dan berkata, waktunya besok. Bab 1012 cara membunuhnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, saat Wu Heng menuruni tangga, boneka permaisuri sedang duduk di sofa. Apakah bahan untuk tahap kedua sudah lengkap? Wu Heng duduk di hadapannya. Semuanya ada di sana, dan tidak ada bahan yang langka. Sang ratu ragu sejenak, lalu melanjutkan. Tadi malam, aku menemukan sesuatu yang aneh dalam mimpiku. Apakah ada yang punya mimpi yang tidak pantas untuk anak-anak? Kata Wu Heng bercanda. Dia sedang hamil. Sang permaisuri mengabaikan godaannya. Ada sesuatu yang menginvasi perutnya. Seperti tumor, tapi bisa bergerak. Wu Heng mengerutkan kening dan berhenti bercanda. Kamu pasti sakit. Kita bisa melepasnya di sana. Itu bukan penyakit. Lanjut sang permaisuri.
Aku mencium bau napas kematian. Aku curiga ia menggunakannya untuk membiarkan sesuatu. Aula itu tiba-tiba menjadi sunyi. Angin sejuk dari AC tiba-tiba menerpa tengkuknya. Dan Wu Heng pun merinding. Menggunakan wanita hamil untuk mengandung sesuatu. Kedengarannya seperti salah satu film mesum yang pernah kutonton di kehidupanku sebelumnya. Ceritakan lebih detail. Wu Heng juga menjadi serius. Sang ratu mencondongkan tubuh ke depan dan menceritakan secara lengkap apa yang terjadi kemarin. Wu Heng mendengarkan dalam diam. Dan ketika dia mendengar bahwa itu adalah seorang penganut Vatikan dan bahwa itu terjadi di gereja, matanya sedikit menyipit. Ketika aku berbincang-bincang dengannya, aku merasakan bahwa dia orang yang sangat saleh dan baik hati, ujar sang permaisuri dengan lembut. Kau ingin menyelamatkannya. Wu Heng merenung sejenak, lalu melanjutkan. Orang beriman berbeda dari orang biasa. Mereka memandang penderitaan sebagai ujian yang dikirim Tuhan. Mungkin ini pilihannya sendiri. Mustahil. Dia membayangkan anaknya sendiri dalam mimpinya. Anaknya sangat cantik dan imut. Jelas bukan hal yang aneh, kata sang ratu dengan nada tegas. Wu Heng berkata, izinkan saya berbagi apa yang saya lihat kemarin. Sang dewi melepaskan diri dari boneka dan memasuki tubuhnya. Gambar tersebut dibagikan dari pikiran saya. Di dalam ruangan remang-remang itu, ada seorang wanita hamil bertubuh kurus dan berambut jarang, serta tumor aneh menempel di perutnya. Hanya gambar yang dibagikan saja membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Adegan itu berakhir dan sang permaisuri terbang keluar. Apakah kau menemukan sesuatu? Kau seharusnya tahu tentang penggantian keluarga kerajaan Keltik oleh asosiasi, kan? Wu Heng mengangkat kepalanya. Permaisuri tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Jadi dia melanjutkan. Aku mendengarnya sedikit. Itu masalah yang cukup besar. Wu Heng melanjutkan. Pada masa itu, Pangeran Luan dari Kerajaan Keltik menulis surat kepada saya yang menyatakan bahwa Vatikan telah mengambil benda langka dari keluarga kerajaan yang dapat mengubah bentuk hantu. Dengan kata lain, mereka bermaksud menggunakan benda ini untuk membangkitkan pemimpin agama, Saidu, yang telah saya bunuh. Sinar matahari di luar jendela tiba-tiba terhalang oleh awan gelap, dan ruang tamu menjadi gelap. Sang ratu tiba-tiba tertegun. Peristiwa kerajaan Keltik dilaporkan di surat kabar oleh Treasure Island. Tetapi dia tidak tahu bahwa Luan yang menulis surat itu. Sang ratu merenung cukup lama sebelum berkata, maksudmu apa yang kulihat kemarin adalah keajaiban dari kerajaan Keltik, dan apa yang sedang dikandungnya juga merupakan seorang pemimpin agama. Kurasa begitu. Analisis Wu Heng. Artefak semacam ini dilarang oleh asosiasi. Siapa di katedral tahta suci yang berani menggunakannya dan memaksa orang beriman untuk melakukannya dengan sukarela? Satu-satunya orang yang layak bagi Vatikan untuk melakukan hal ini adalah para pemimpin agama. Apakah ini suatu kebetulan? Sang ratu semakin bingung. Ini bukan kebetulan. Umat tahta suci memiliki keyakinan yang teguh. Bunyi lonceng gereja setiap hari dapat mengusir kondisi abnormal pada makhluk hidup. Hanya mereka yang bertubuh sangat lemah yang akan sering bermimpi dan bermimpi hanya dengan menonton film. Analisis Wu Heng. Tidak masalah apakah itu kebetulan atau tidak. Sang ratu bertanya langsung. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Wu Heng meliriknya dan berkata, apakah kamu yakin dia akan memimpikanmu hari ini? Aku sudah menanam benih mimpi itu sebelumnya. Lanjut sang ratu. Bagaimana kita bisa membunuh pemimpin agama ini? Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan. Melihat situasi saat ini, efek samping benda ajaib itu pasti menyerap vitalitas ibu hamil untuk menyediakan nutrisi. Kita perlu memperhatikan apakah benda itu berdampak pada ibu hamil. Tidak sulit untuk menyingkirkan benda parasit itu. Dan tidak sulit untuk membunuh pemimpin agama. Tetapi dilihat dari sikap sang ratu, dia tidak ingin wanita hamil itu mendapat masalah. Sang ratu mengangguk. Wu Heng melanjutkan. Seharusnya masih ada beberapa anggota keluarga kerajaan Keltik yang ditangkap oleh asosiasi dan ditahan di markas asosiasi. Aku akan menghubungi Lilith nanti untuk melihat apakah ada cara untuk mendapatkan informasi dari mereka. Apakah akan ada masalah jika kami berbicara dengan markas kami? Tanya ratu lagi. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kami hanya menanyakan tentang benda-benda langka dan tidak menyinggung tahta suci.
Tahta suci tentu saja tidak akan berani menyinggung masalah ini, kata Wu Heng langsung. Baiklah, kalau begitu, kau boleh bertanya, kata Ratu. Saat keduanya mengobrol, Mini kembali dari luar dan berkata, Tuan, semuanya sudah siap. Baiklah, Wu Heng setuju. Permaisuri juga berkata, tahap kedua akan lebih intens. Mengingat kekuatan fisikmu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bersabarlah. Wu Heng mengangguk dan melepas pakaiannya. Sang permaisuri mulai menggambar rune tahap kedua. Untuknya, di tengah halaman, ada 9 tungku logam. Bahan-bahan di dalam tungku bukan lagi berbagai macam tanaman obat. Terlihat kula badak melengkung, taring putih, dan duri-duri beberapa binatang buas. Pola susunan berkelok-kelok juga digambar di bagian tengah. Wu Heng mengenakan celana pendek pantai dengan tulisan rune di sekujur tubuhnya, melangkah ke posisi tengah. Dengan pengalaman kemarin, hari ini akan lebih mudah. Duduk bersila di tengah, sang permaisuri melayang di atas seperti hantu. Tunggu, aku akan tetap membimbingmu. Sisanya terserah padamu. Penempaan tulang roh jahat akan lebih sulit, tapi seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Oke, Wu Heng mengangguk. Sang permaisuri berbalik dan berkata, nyalakan apinya. Hah, gelombang. Api langsung membesar. Suara berderak terdengar di dalam kontainer, dan gelombang panas mengacaukan udara. Sang dewi merasukinya dan mulai mempraktikkan teknik tersebut. Rune di tubuhnya menyala, dan roh jahat yang muncul dari sekitarnya berubah menjadi ular hitam dan mengebor ke dalam tubuhnya. Setelah menjalankannya sekali, sang permaisuri meninggalkan tubuhnya dan berkata, kamu bisa melakukannya sendiri selanjutnya. Wu Heng melatih keterampilannya sesuai dengan perasaan yang baru saja dirasakannya, dan setiap pori di tubuhnya menghirup dan mengeluarkan energi jahat dengan sendirinya. Di kejauhan, para wanita di dalam rumah dan para hantu memperhatikan situasi di sana dari jauh, sesekali menundukkan kepala untuk menyampaikan beberapa patah kata. Sang permaisuri mengendalikan boneka itu untuk kembali. Penyihir Viola sedang menunggu di dalam gedung, mengenakan mantel, nyonya. Semua pelayan di rumah itu mengikutinya dan memanggilnya, permaisuri, kecuali Xiao Xiao, yang memanggilnya, Bibi. Lepaskan bajumu, kata Ratu langsung. Setelah memahami segalanya, Viola tanpa ragu melepaskan pakaiannya. Sang Ratu melukis tahap pertama, pola pembakaran burung hitam, untuknya. Setelah rune tergambar, Viola mengenakan pakaiannya dan keluar. Duduklah bersila pada posisi yang sama seperti pada tahap pertama. Setelah sang permaisuri terus menjelaskan metode latihan kepadanya, api pun membesar dan mulai menyerap energi panas yang menyebar. Energi dari segala penjuru berkumpul menuju Viola. Sang Ratu mengangkat pandangannya, mungkin karena sang penyihir, dan kemampuannya sendiri merupakan kontrak yang ditandatanganinya dengan iblis asap dalam api. Sehingga energi panas yang terkumpul dari segala penjuru tidak menimbulkan rasa penolakan atau halangan apapun. Diserap dengan cepat, di halaman depan dan belakang. Dua api yang berbeda melepaskan energi yang sangat besar. Yang lain menonton di luar sebentar lalu bubar untuk melakukan urusan masing-masing. Sore, api di 9 tungku padam, dan gelombang panas yang mengepul berangsur-angsur menghilang. Wu Heng melangkah keluar dari bagian tengah, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderit pelan. Seakan-akan setiap inci persendiannya mengeluarkan suara itu. Berat namun kuat. Sang permaisuri mendekat dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Tulangku terasa seperti terisi timah. Sakit dan berat, kata Wu Heng sambil berjalan. Artinya, ini efektif. Mari kita lakukan seperti ini hari ini dan lanjutkan besok, lanjut Ratu. Setelah melangkah keluar dari jangkauan, para kerangka mulai membersihkan puing-puing dengan peralatan mereka. Berjalan maju untuk suatu jarak, Wu Heng menatap api unggun lain. Viola duduk bersila di tengah kobaran api. Rambut coklatnya yang panjang menari-nari diterpa gelombang panas. Pola terbakar burung hitam muncul di kulit, terus-menerus menyerap energi yang terkumpul dari lingkungan sekitar. Dia mudah beradaptasi, komentar permaisuri. Tapi dia jelas tidak secepat kamu. Mungkin butuh waktu baginya untuk menembus level pertama. Syukurlah tidak ada bahaya. Wu Heng melihat sekeliling dan berjalan ke ruang tamu. Setelah mengobrol dengan pembantu lainnya, aku naik ke atas untuk mandi.
Setelah berganti pakaian bersih, dia memasuki ruang belajar. Xiao Xiao dan Benny ada di lantai bawah. Dan di dalam ruangan, Niang Niang dan Glenda sedang berbicara tentang wanita hamil. Melihat dia masuk, Permaisuri berkata, menurut waktu pembukaan saluran mimpi kemarin, masih ada sekitar 1 jam tersisa. Wu Heng mengangguk, menyeka rambutnya dengan handuk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lilith. 2 hantu melayang di belakangnya. Setelah 2 dering, panggilan tersambung. Setelah dialihkan ke panggilan video, wajah Lilith yang dingin muncul di layar. Ada apa? Lilith bertanya dengan tenang. Wu Heng langsung ke intinya. Saya ingin bertanya tentang barang langka. Lilith bertanggung jawab atas intelijen. Dan jika dia tidak tahu tentang benda aneh ini, dia akan bertanya tentang tahanan kerajaan Celtic. Baiklah. Silakan. Lilith mengambil teh dan menyesapnya. Wu Heng mengingat dan berkata, kelihatannya seperti tumor, dan fungsinya tampaknya memungkinkan wanita hamil untuk meregenerasi hantu. Artefak langka dari kerajaan Celtic. Lilith menyipitkan matanya sedikit. Kenapa kau bertanya tentang itu? Kau tahu, aku mendapat informasi dan ingin tahu apakah menghentikan benda aneh ini membangkitkan hantu akan membahayakan wanita hamil itu, kata Wu Heng langsung. Jelasnya, jaringan intelijen Lilith masih luas. Meskipun Vatikan tidak mengetahui tentang benda langka ini, mereka mengetahuinya. Apakah ada yang pernah menggunakan benda ajaib ini? Lilith tidak menjawab langsung, melainkan bertanya balik. Wu Heng berkata, dan tidak menyembunyikannya. Lilith mengerutkan kening, seolah-olah sedang memikirkan hal ini. Lalu berkata, tahta suci telah memperoleh benda langka ini dan membangkitkan Saidu. Masalah ini sulit kau tangani. Jadi biar aku yang tangani. Apa kau tahu cara mengeluarkan benda aneh ini? Lanjut Wu Heng. Sebenarnya tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi. Karena hal itu bisa saja membuat pahlawan seperti Wu Heng meminta metode tersebut dengan sangat hati-hati. Menggabungkan kejadian terkini dan beberapa gosip, ditambah fakta bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat membuat Wu Heng ingin menghancurkan kebangkitan pihak lain bukanlah kekuatan biasa, melainkan hanya Saidu dari Tahta Suci. Pemimpin agama sebelumnya yang menawarkan untuk kembali ke Vatikan. Lilith meletakkan cangkir tehnya, memejamkan mata, dan mengingat sejenak sebelum berkata, nama artefaknya adalah tumor cacing darah. Itu artefak langka, efeknya seperti yang kau katakan, bisa meregenerasi hantu. Efek sampingnya adalah menggunakan vitalitas wanita hamil dan jiwa bayi sebagai makanan. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, ada 3 metode. Pertama, transfer induk, di mana Anda dapat menemukan ternak bunting untuk diambil alih. Kedua, pemisahan paksa, dan Anda harus melakukan persiapan yang memadai sebelumnya. Yang terakhir adalah tebakanku, hantu yang dibangkitkan itu menggunakan bayi itu untuk menghidupkannya kembali. Dan mungkin ia bisa langsung membunuh jiwa yang lain. Tapi aku tidak yakin. Wu Heng mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahumu ketika sudah ada hasilnya. Lilith berkata dengan serius. Kau tidak perlu datang. Ceritakan saja detailnya. Dan aku akan membiarkan asosiasi menangani masalah ini. Kita tidak bisa memenuhi tenggat waktu. Saat asosiasi menyelesaikan prosesnya, ibu hamil itu mungkin sudah dalam masalah. Wu Heng melanjutkan, tunggu kabarku. Lilith tahu ia tak bisa membujuknya. Jadi ia mengangguk dan berkata, rahasiakan saja. Jangan biarkan gereja mengetahui apapun. Asosiasi masih mendukung Treasure Island. Jernih. Setelah menutup telepon, Wu Heng menatap Permaisuri dan Glenda. Lilith menyebutkan 3 metode. 2 yang pertama tidak bisa dilakukan. Mari kita coba yang terakhir, kata Wu Heng. Baiklah. Sang ratu merenung sejenak lalu melanjutkan. Itu tergantung pada keberuntungannya. Menurut Lilith, entah dia campur tangan atau tidak, benda aneh itu akan membunuh wanita hamil itu. Kalau memang tidak ada jalan lain, itu buktinya memang sudah takdirnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Wu Heng melirik waktu dan berkata, apakah lorongnya tidak terbuka? Belum, kata Ratu. Wu Heng berpikir sejenak, lalu mengeluarkan cangkang kura-kura dan menyerahkannya kepadanya. Coba pikirkan, apakah membunuh hantu di tumor itu lancar? Lalu, kendalikan dan kocok 3 kali. Untuk apa?
Tanya sang permaisuri. Masih mengikuti petunjuk. Melafalkan pertanyaan dalam hati. Dan menggoyangkannya 3 kali dalam pikirannya. Koin itu terlepas dari tempurung kura-kura. Dan setelah berputar di tanah, 2 koin menghadap ke atas. Xiaoji. Di kuil. Di dalam kediaman wanita hamil. Cahaya matahari terbenam mewarnai marmer putih bersih Vatikan menjadi merah darah. Dan baju zirah perak pengawal upacara memantulkan cahaya dingin. Pahlawan baru, Edmund, mengenakan jubah yang disulam dengan pola suci emas, melangkah ke halaman dengan langkah mantap. Bayangan itu terpantul panjang dan ramping, bagaikan pedang yang terhunus dari sarungnya, menusuk langsung ke kedalaman rumah besar itu. Para pendeta membungkuk, dan salah satu dari mereka melapor dengan suara rendah. Tuan Lis beristirahat dengan baik tadi malam dan tampaknya bermimpi indah. Ujung jari Edmund menelusuri lambang suci di dadanya. Suaranya seperti benturan besi dingin. Bagaimana keadaan janinnya? Semuanya berjalan lancar, tapi nyawa Lis melayang dengan cepat. Suara pendeta itu merendah. Mungkin hanya bisa bertahan 2 atau 3 bulan. Dari jendela lantai 2, seekor kucing liar memanjat ke atap dan pergi. Di balik tirai, sesosok kurus samar-samar terlihat duduk di kursi, dengan telapak tangannya yang keriput menempel di perutnya yang membuncit. Dia membungkuk sedikit ke arah sisi ini. Mulai hari ini, aku sendiri yang akan memimpin tim untuk menjaga tempat ini. Edmund melambaikan tangannya. Kalian semua boleh kembali ke tugas awal. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi di sini. Ya, para pendeta mengangguk dan pergi. Edmund berjalan cepat ke dalam ruangan. Berdiri di ambang pintu dan berkata, Lis, apa kabarmu hari ini? Bagus sekali. Sepertinya jauh lebih mudah daripada kemarin. Jawab Lis sambil tersenyum. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Jika memungkinkan, saya ingin beristirahat. Baiklah. Bantu Lis kembali tidur dan istirahat, kata Edmund. Seorang pendeta segera datang dan membantunya ke tempat tidur untuk beristirahat. Pintu ditutup lagi dan yang lainnya meninggalkan ruangan. Di dalam rumah pemilik pulau. Apa maksudmu? Sang ratu memandangi koin-koin itu. Wu Heng menjawab. Xiaoji, berarti hari ini berjalan lancar. Setidaknya akhirnya baik. Sang ratu mengangkat alisnya dan bertanya. Apakah itu akurat? Bisakah kita mengetahuinya dari cangkang kura-kura ini? Glenda tersenyum dan berkata. Ini barang langka. Wu Heng selalu mengocoknya sebelum pergi melawan pahlawan. Benarkah? Wajah permaisuri berubah muram saat berbicara. Jalannya terbuka. Sambil berbicara, ia terbang mendekat dan menyentuh dahinya dengan ringan. Wu Heng langsung merasakan sihir spiritual memasuki pikirannya. Lalu segera terpancar dan hancur. Wu Heng berkata, pergilah dan tanam benih untuk para pelayan. Aku punya penghalang mental. Jadi aku tidak membutuhkan tim sihir mental. Sungguh merepotkan, kata sang ratu sambil terbang turun ke bawah. Tak lama kemudian ia terbang kembali dan berkata, pesawat itu mendarat di Pilipa. Aku akan ke sana dulu. Tunggu kabarku. Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada dalam mimpi. Langit biru, rumput hijau, dan seorang ibu muda menggendong bayi yang berperilaku baik dan tertidur. Putri rubah. Mimpi kemarin ternyata menjadi kenyataan. Sang ibu tersenyum manis. Bab 1013 kau datang ke kuil untuk membunuhku. Sepertinya suasana hatimu sedang baik hari ini. Sang ratu berjalan mendekat. Mimpinya hari ini berbeda dari pertama kali ia melihatnya tadi malam. Tidak ada kegelapan tak berujung. Tidak ada bayangan yang merayap. Dan tidak ada bisikan. Hanya ada rumput dan langit di sekitarnya. Dan terlihat sangat damai. Lis berkata, Treasure Island sangat hidup. Benar-benar berbeda dari apa yang saya harapkan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sang ratu pun ikut tertarik. Apa yang akan dipikirkan orang beriman yang belum pernah meninggalkan kota Vatikan tentang Pulau Harta Karun? Lis berhenti sejenak. Lalu berkata, di sini sangat kacau. Dan ada banyak profesi jahat. Kedengarannya seperti sebelum adanya bajak laut. Lis tersenyum canggung. Aku baru saja memikirkannya. Aku belum pernah melihat bajak laut sebelumnya. Apa yang kau lihat di Pulau Harta Karun? Ratu melanjutkan pertanyaannya. Aku cuma berkeliaran di pelabuhan dan jalanan.
Banyak sekali kerangka yang berpatroli di jalanan. Aku takut menakuti anak-anak. Jadi aku tidak berani berjalan terlalu jauh, kata Liz, lalu mendongak ke arahnya. Sang ratu mengangkat alisnya dan menjentikkan jarinya pelan. Pemandangan di sekitarnya mulai berubah dan muncul di pelabuhan lagi. Angin laut membawa aroma asin dan lembab, berembus di pipi mereka saat mereka berdiri di dermaga yang ramai. Bayi itu muncul dalam pelukan seorang pelayan, masih tertidur lelap. Liz melirik anak itu, lalu kembali menatapnya. Kita ke Pulau Harta Karun lagi. Ekor rubah sang ratu menyapu bahunya dan menunjuk ke kejauhan. Apakah kau melihat kapal konsorsium? Sebuah kapal dagang raksasa sedang membongkar muatan. Para pekerja sibuk bekerja berjajar. Seorang kapten, sambil menggendong pelatih hewan di bahunya, berteriak, melangkahlah dengan mantap. Siapapun yang menjatuhkan muatan ke laut harus membayarnya dengan upah mereka. Liz mengecilkan lehernya. Ketat banget. Orang-orang dari konsorsium itu serem banget. Mungkin. Tetapi konsorsium diakui sebagai kekuatan dengan semangat kontrak terbaik, kata Ratu. Liz melengkungkan bibirnya. Tidak mempercayainya dalam hatinya. Tetapi tidak membantahnya. Di samping mereka berdua, anggota tim asosiasi datang menghampiri. Mengobrol santai. Keluarga kerajaan-kerajaan Keltik diganti begitu saja. Kudengar itu disebabkan oleh benda aneh. Mereka ingin menghidupkan kembali pemimpin agama yang telah meninggal. Saat anggota tim lewat, Liz terus melihat ke dermaga. Sang ratu meliriknya dan berkata, "Ayo, aku akan membawamu ke area pusat. Kau tak perlu khawatir tentang kerangka-kerangka itu selama aku di sini." Jalanan secara otomatis terbentang di bawah kaki mereka. Dan dalam sekejap mata mereka berdiri di depan katedral pusat. Kaca patri memantulkan cahaya warna-warni, lengkungan runcing, dan kolom-kolom berkelompok benar-benar berbeda dari yang ada di gereja-gereja Vatikan. "Apakah kamu ingin masuk dan melihatnya?" tanya Ratu. Liz mundur 2 langkah, menggeleng-gelengkan kepalanya seperti lonceng di tengah badai. Ini keterlaluan. Para dewa agung akan menghukumku. Apa yang kau takutkan? Itu hanya mimpi. Siapa yang bisa mengendalikan mimpi? Tanya sang ratu sambil berdiri di sampingnya. Bahkan mimpi pun takkan berhasil. Anggap saja ini ujian bagi yang berani. Tuhan akan mengampunimu. Sang ratu mengangkat ekor rubahnya dan menuntunnya masuk ke dalam gereja. Saat memasuki aula, mata Liz terbelalak lagi. Tidak ada altar berdarah dan tidak ada penjahat berjubah hitam. Cahaya pagi bersinar melalui kubah. Dan umat beriman duduk di bangku dan mendengarkan dengan tenang. Di depan, seorang pendeta perihutan tengah memegang buku dan mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tidak terdengar. Mereka berdua, bersama para pelayan dan anak-anak mereka, duduk di barisan belakang gereja. Liz berkata, "Ini semua mimpi. Bagaimana mungkin gereja di Pulau Harta Karun seperti ini?" Sang ratu tidak membantah dan melanjutkan, "Kemana lagi kau ingin pergi?" Di tempat lain, ekor rubah sang ratu bersandar di bahunya yang kurus. "Aku akan membawamu melihat semuanya." Kemudian, lingkungan sekitar mulai berubah dengan cepat. Keduanya muncul di desa rubah langit, dan lonceng angin kayu berdentang lembut tertiup angin. Kemudian mereka pergi ke kota utama kerajaan Yeke. Orang-orang bersorak, "Hidup ratu!" Dan terciptalah sebuah kota tempat para orc dan manusia hidup bersama. Akhirnya keduanya kembali ke mimpi semula, dengan rumput hijau dan langit biru. "Apakah kau dewa suku rubah langit?" tanya Liz tiba-tiba sambil menggendong anak itu. Sang permaisuri berbaring di bangku yang terbuat dari awan. 9 ekor rubahnya terbentang seperti kipas. "Kenapa kau berkata begitu?" Liz mengangguk serius. "Hanya Tuhan yang bisa menciptakan dunia. Saya punya patung di klan rubah langit," jawab permaisuri dengan santai. Tatapan Liz sedikit mengelak. "Jadi kau datang kepadaku untuk memintaku mengkhianati gereja?" "Oh," sang ratu terhibur. "Apa gunanya dirimu? Apakah sepadan dengan usahaku?" Liz berpikir sejenak lalu berkata dengan lesu, "Sepertinya kau benar. Aku memang tidak berharga." Lalu dia menambahkan, "Jadi, apakah kita berteman?" Sang ratu mengangkat alisnya. "Kau berani sekali. Kau baru saja bertanya apakah aku dewa dan kau mau berteman denganku." Liz merasa sedikit malu. Maafkan aku."
Jika kau masih bisa memimpikanku besok, mungkin aku akan mengabulkan permintaanmu. Sang ratu mendekat bak peri, sedikit memiringkan dagunya. Kau, Paus, tak layak menjadi temanku. Lis terkejut dan segera berdoa dan bertobat. Sang ratu tersenyum dan berkata, semoga mimpi indah. Aku berharap bisa bertemu denganmu besok. Lingkungan sekitar berubah lagi, dan Lis mendapati dirinya kembali berada di area pusat Treasure Island. Namun sekarang sudah malam. Malam tiba bagai sutra, dan lampu jalan di kedua sisi jalan menerangi pulau itu dengan terang. Sang penyair melangkah ke tong anggur dan melantunkan puisi, dan banyak sekali orang berkumpul di sekitarnya, mengobrol dan menonton pertunjukan itu. Batu-batu lampu gantung di jalan. Lis membelalakkan matanya. Apa yang kami lihat pada siang hari bukanlah tiang bendera, tetapi batu-batu yang bercahaya. Treasure Island sesuai dengan namanya. Sangat kaya. Di kamar tidur yang redup, sang ratu muncul dari mimpi orang lain dan mengerutkan kening begitu dia muncul. Dengan membuka indraku, aku bisa merasakan penjaga di luar pintu dan aura yang datang dari rumah sebelah. Dengan kata lain, ada lebih banyak staf di sini daripada kemarin. Sang ratu terbang keluar ruangan dan melihat para ksatria Vatikan menjaga pintu. Ia tidak memiliki kemampuan clairvoyance, jadi ia tidak bisa melihat targetnya. Namun para ksatria Vatikan memiliki pangkat yang relatif tinggi, dan dilihat dari pakaian dua orang di depan mereka. Mereka adalah anggota inti, setidaknya 18. Tingkat profesional, apakah tindakan Anda telah terungkap? Seharusnya tidak seperti ini. Aku mengetahuinya melalui mimpi, kecuali Lis memberitahu Vatikan mengenai hal itu. Namun dilihat dari perilaku pihak lain, tampaknya mereka belum melaporkan masalah tersebut. Setelah menenangkan dirinya, ia terus terbang mengitari rumah besar itu dan akhirnya berhenti di sebuah ruangan. Di atas tempat tidur di kejauhan, seorang pendeta berbaring dengan tenang, dan jubah suci yang tergantung di pintu melambangkan identitas heroik pihak lain. Tahta suci benar-benar menanggapi masalah ini dengan serius dan bahkan telah menunjuk seorang pahlawan untuk menjaga tempat ini. Sang ratu tidak mendekat, melainkan kembali ke kamar tidur Lis. Lis masih tertidur lelap, hanya perutnya yang tertutup selimut yang terlihat bergerak berulang kali. Sang permaisuri melayang ke samping dan terdiam. Lilith menawarkan 3 pilihan. Pertama, menggunakan ternak bunting untuk pemindahan. Dan kedua, melepaskannya secara paksa. Jika kondisinya memungkinkan, ia lebih memilih pilihan pertama, membiarkan mantan pemimpin agama itu bereinkarnasi langsung ke tubuh ternak. Namun, jelas kondisi seperti itu tidak ada saat ini. Jika ada pergerakan yang tidak biasa, para pahlawan di luar akan segera masuk. Jika kali ini gagal, akan sulit menemukan dan membunuh lawan di lain waktu. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah yang ketiga. Setelah berpikir cepat dalam benaknya, ia mengulurkan tangan dan menunjuk tumor yang menempel di perutnya. Detik berikutnya, kekuatan jiwa biru tua muncul, dan wajah seorang pria parubaya muncul dan tercabut. Setelah sesaat kebingungan, lelaki itu hendak meraung. Permaisuri melepaskan penguasa mimpi dan dengan paksa menariknya ke dalam mimpi Lis. Terdengar suara keras dari ruangan sebelah, lalu sang pahlawan dan pendeta lainnya bergegas masuk ke ruangan itu. Menatap wanita hamil kurus yang masih tidur, lingkungan sekitar digeledah dan gulungan deteksi dilepaskan. Pendeta itu kembali dan berkata, "Tuan, tidak ditemukan sesuatu yang aneh." Pahlawan Edmund menatap wanita hamil itu. Matanya sedikit menyipit. "Aku baru saja merasakan jejak orang mati. Mungkinkah itu benda aneh yang menempel di perutku?" Sang pendeta melihat pihak lain sedang melihat wanita hamil itu dan bertanya, "Apakah kita perlu membangunkannya?" Edmund ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Tidak. Atur 2 orang untuk menginap di sini. Kalau ada pertanyaan, segera hubungi saya." Dalam mimpi Lis, pasar malam yang awalnya ramai tiba-tiba membeku. Kerumunan itu bubar bagai air pasang surut, memperlihatkan 2 sosok yang saling berhadapan di tengah. Hantu rubah langit ekor 9 berdiri di udara, sementara jiwa Saidu di hadapannya terpelintir. "Lis, ini mimpi. Bangun dan panggil penjaga. Ini ajaran sesat." Raungan Saidu tiba-tiba berhenti. Sang ratu menggerakkan ujung jarinya, dan bayangannya tiba-tiba berubah.
berubah menjadi sesepuh rubah hitam dengan ekor berbintik-bintik dan pola ajaib berwarna merah darah. Pupil mata Liz tiba-tiba mengecil. Dia memeluk anak itu erat-erat dan segera mundur. Liz, kau juga bersembunyi. Menjauhlah. Suara ratu dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Liz menggendong anak itu dan berlari. Diam-diam melihat kembali ke sudut jalan. Di udara, Putri Rubah Langit ekor 9 masih berhadapan dengan tetua rubah hitam. Dan jelas terlihat bahwa tetua rubah hitam menjadi semakin cemas. Antek Wu Heng, beraninya kau datang ke sini, kata Saidu dengan keras. Dia mengenali kota di bawah kakinya. Ini adalah area pusat Treasure Island. Dia pernah ke sini dan memilih tempat untuk gereja. Saidu, sang permaisuri menatapnya dengan sinis. Ketika mendengar ceritamu, kupikir kau orang yang teguh pendirian, tapi tindakanmu sungguh ekstrim. Sekarang, tampaknya kau benar-benar hina dan egois. Kau tak layak menjadi pahlawan. Menghadapi ejekan pihak lain, Saidu tidak membantah, tetapi berkata, saya tidak punya konflik dengan Treasure Island. Kita bisa membicarakan masalah ini. Bicaralah dengan Tuhanmu, kata Ratu dengan dingin, lalu menerkam langsung ke arah pihak lainnya. Saidu mencoba melarikan diri namun terjatuh ke dalam mimpi yang membuatnya tak bisa melarikan diri. Detik berikutnya, dia dibungkus dan ditelan oleh kekuatan jiwa permaisuri. Wajah Saidu berubah drastis, dan dia berteriak panik. Kalau kau membunuhku, kau juga akan mati di sini. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku ingin bicara dengan Wu Heng. Aku punya daya tawar untuk bertahan hidup. Jika kau membunuhku, dia akan menyalahkanmu juga. Di tengah teriakan minta ampun, suara Saidu makin melemah, dan kekuatan jiwanya makin menipis. Ketika sinar cahaya terakhir ditelan Sang Dewi, langit kembali cerah. Sang Ratu menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia muncul di gang belakang toko roti, berjongkok di sudut dengan anak dalam pelukannya. Melihat sang permaisuri muncul, dia terkejut pada awalnya, lalu bertanya dengan gemetar, apakah dia sudah mati? Mati, sang ratu jatuh ke tanah. Apa yang dilihat Gang Gao adalah rahasia kita. Jangan beritahu siapapun, termasuk pausmu. Liz menatap bayi dalam pelukannya dan mengangguk. Sang ratu meletakkan ekor rubahnya di bahunya dan berkata, ayo pergi ke pantai. Keduanya muncul di pelabuhan. Ombak lembut menyapu pantai impian. Keduanya menatap laut yang diterangi cahaya bulan di kejauhan. Sang ratu ragu-ragu dan berkata, aku akan pergi. Saat kau bangun, gereja akan mengalami beberapa perubahan. Kau harus kuat, seperti Putri Rubah Langit dan Ratu Kerajaan Yeko. Apakah Anda mendengarnya? Liz mengangkat alisnya. Tapi, aku mungkin tidak akan hidup selama itu. Sang ratu menatapnya dan berkata, kamu tidak akan mati. Begitu dia selesai berbicara, sang ratu menghilang. Liz dengan lembut mengayun anak itu dan memandang laut di kejauhan. Jika ini bukan mimpi, bukankah kerajaan Tuhan mirip dengan pulau harta karun? Kamar tidur tempat perlindungan, di luar jendela. Sinar pertama cahaya pagi menembus jendela dan menyinari wanita hamil yang sedang tidur. Di bawah selimut, tumor darah yang dulu menggeliat seperti makhluk hidup kini telah berubah menjadi batu retak berwarna abu-abu putih dan jatuh dari perut penghisap. Dengan bunyi gedebuk, benda itu jatuh ke tanah. Pendeta yang mengantuk itu berdiri di sana terkejut dan menatap patung batu di tanah dengan mata terbelalak. Tidak, tidak, benda ajaibnya jatuh. Teriakan pendeta itu memecah keheningan. Lalu dia bergegas keluar pintu sambil berlutut. Lalu, terdengar suara langkah kaki yang kacau di luar. Sang pahlawan Edmund melangkah masuk, diikuti oleh dua pendeta. Sementara pendeta lainnya tetap berada di luar pintu. Memasuki kamar tidur, Edmund melirik janin batu di lantai, mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Lalu berkata, bangunkan dia. Liz terbangun dengan kasar dan menatap kosong ke sekeliling. Matanya akhirnya tertuju pada perutnya yang jauh lebih rata, dan pupil matanya sedikit bergetar. Kemudian dia melihat keluar dan berkata dengan lembut, salam, Tuan. Edmund menatapnya dan berkata, apa yang terjadi tadi malam? Liz berkata dengan susah payah, aku hanya tidur. Bohong. Suara Edmund semakin dingin. Bohong pada Vatikan. Kau tahu apa artinya ini? Liz masih menggelengkan kepalanya.
Tuanku, kesehatanku sangat buruk. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Edmund menyipitkan matanya. Kemampuan pendeta itu memberitahunya bahwa pihak lain tidak berbohong. Bahwa dia pergi dan bawa dia ke kuil. Biarkan Yang Mulia Paus yang mengurusnya. Dua pendeta mengangkatnya dan menyeretnya pergi. Liz nyaris tewas karena kekuatan dahsyat itu. Ia menatap bayangannya sendiri yang bergoyang di tanah. Mengingat mimpinya kemarin. Edmund berjalan di depan. Tiba-tiba ia berbalik menatapnya dan berkata, "Sepertinya kau ingat sesuatu. Katakan yang sebenarnya sekarang. Belum terlambat. Jika kau menyembunyikan sesuatu, kau tahu nasib orang-orang." Sesat, Liz mendongak. Ketakutan dan keengganan tampak di matanya, diikuti oleh kekejaman dan tekad. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu apa-apa. Bawa pergi. Kau akan memberitahuku saat kita sampai di sana." Suara Edmund semakin dingin. Para pendeta menyeretnya melintasi halaman. Dan 3 kucing liar di dinding mengangkat bulunya dari jauh sebagai tanda peringatan. Bab 1014 Kuil Tidak Aman. Kereta itu berguncang hebat di jalan berbatu. Dan roda-rodanya berguling melewati lubang-lubang. Sambil menimbulkan suara, klik, yang tumpul. Liz terlempar ke depan dan ditopang oleh pendeta. Ia bersandar lemah di dinding kereta. Wajahnya sepucat kertas. Jubah suci Edmund berkilau dingin di dalam kereta yang remang-remang. Matanya terpaku pada pria di seberangnya. Tatapannya setajam pisau. Apakah benar-benar terjadi sesuatu tadi malam? Jari-jari Liz tanpa sadar menarik ujung roknya. Dan masih ada bekas-bekas basah akibat inkontinensia pada kainnya. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya yang berantakan menempel di dahi. Tetapi tatapannya tampak sangat tenang. "Tahta suci, jika memang ada masalah, apakah kau tidak akan menyadarinya?" Pupil mata Edmund sedikit mengecil. Orang percaya yang pemalu ini menjadi tenang saat itu. Tampaknya dia menghadapi dengan tenang apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa yang kau impikan?" Edmund mencondongkan tubuh ke depan. Dan ujung jubahnya jatuh ke lututnya. Liz memandangi pemandangan di luar jendela dan berbisik, "Aku bermimpi pergi ke pelabuhan." Lampu-lampunya terang benderang dan orang-orang di jalan tersenyum. Apalagi, banyak juga penyair yang melantunkan puisi dengan lantang. Dan jalanan sangat ramai. Liz menundukkan kepalanya. Tubuhnya bergoyang mengikuti kereta. Lalu mengenang dengan lembut sambil menundukkan kepala. Berbicara sebentar, Liz tiba-tiba terbatuk. Dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap darah di telapak tangannya dan berkata, "Yang Mulia, berapa lama lagi saya harus hidup?" Edmund terdiam. "Cukup bagimu untuk bertemu Yang Mulia Paus." Terjadi keheningan sejenak di dalam kereta. Tepat ketika Edmund hendak melanjutkan bicaranya, kereta itu tiba-tiba berhenti. Roda-rodanya bergesekan dengan batu-batu bulat, diikuti oleh suara ksatria yang menyertainya. "Yang Mulia." Orang-orang asosiasi menghalangi jalan, dipimpin oleh Diakon Xavier. Edmund berkata dengan sungguh-sungguh, "Katakan pada mereka bahwa tahta suci sedang menjalankan misinya dan minta mereka untuk memberi jalan." Ksatria itu pergi, lalu kembali lagi tak lama kemudian. "Yang Mulia, mereka bilang ingin Nona Liz ikut bersama mereka." Mata Edmund menyipit. Ia tak menyangka asosiasi lokal akan dengan tepat menyebut nama Leeds. Apakah kejadian semalam dilakukan oleh asosiasi? Begitu pikiran ini muncul, ia langsung disingkirkan. Jika asosiasi ingin menangani masalah ini, mereka tidak akan pernah mengambil pendekatan ini dan pasti akan mengikuti prosedur normal. Khususnya, asosiasi ketua, Hadarai, selain mengejar hasil, juga mementingkan keadilan prosedural. Edmund membuka pintu dan berjalan turun. Begitu ia membuka pintu, sinar matahari kebetulan memantulkan wajah Liz yang pucat pasi. Dia meringkuk di pojok, ditahan erat oleh 2 pendeta. Di atap di kedua sisi jalan, berbagai hewan terlatih juga melihat ke bawah. Mata mereka yang cerah mengamati tim dan kereta. Ada apa dengan asosiasi ini? Edmund melangkah maju untuk menghalangi pandangannya. Dan jubah suci di tubuhnya membuat para penduduk di sekitarnya yang penasaran memberi hormat serempak. Area itu tiba-tiba menjadi lebih pendek. Diakon setempat, Xavier, yang berasal dari elf, melangkah maju, memberi hormat, dan berkata, "Yang Mulia Edmund,
bolehkah saya bertanya apakah Nona Liz ada di kereta? Asosiasi ini membutuhkan kerja. Samanya, Diakon Xavier mungkin datang ke tempat yang salah. Sebaiknya kau pergi ke kediamannya dan bertanya, kata Edmund. Xavier tersenyum canggung. Kalau begitu, biarkan kami memeriksa keretanya. Sombong, raungan Edmund menggema di gang sempit itu. Dan pedang para ksatria Vatikan pun terhunus. Di pihak asosiasi, meskipun para anggota tim mencengkeram gagang pedang mereka dengan erat, mereka enggan menghunus pedang. Di kota Bait Suci, bahkan anak-anak penjual bunga di pojok gang pun umat beriman. Jika terjadi konflik, mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukan rumah tangganya. Edmund berkata dengan dingin, minggir sekarang, atau kau akan tahu akibatnya. Diakon Xavier melangkah maju, wajahnya tenang. Yang mulia, pemimpin telah memerintahkan agar Anda tidak mempermalukan kami. Untuk dapat bertahan di gereja sebagai diaken, ia harus cakap dan berani. Saya juga yakin bahwa dalam situasi saat ini, pihak lain tidak akan benar-benar mengambil tindakan. Anggota tim di belakang menyeka keringat mereka. Perintah pemimpin. Edmund menyipitkan matanya. Xavier mengeluarkan selembar kertas dan membukanya. Kami juga mengikuti perintah. Mungkin markas besar sedang mengadakan pertemuan para pemimpin. Maukah Anda mempertimbangkannya? Pandangan Edmund tertuju pada perintah. Selembar kertas kosong dengan hanya segel pemimpin di sudutnya. Kosong. Kau menginginkanku. Setelah saya selesai membaca, kata-katanya menghilang. Kata Xavier. Yang mulia, mari kita masing-masing mundur selangkah dan saya akan membawa orang itu pergi. Kalian akan berjaga-jaga, dan kami tidak akan menginterogasi Nona Liz sendirian tanpa perintah yang jelas. Bagaimana menurutmu? Edmund meliriknya dan kertas itu beberapa kali. Melihat semakin banyak orang di sekitarnya, ia berkata, bawa Liz dan Xavier ke asosiasi untuk beristirahat. Ya, Liz dibantu turun dari kereta dan diserahkan ke asosiasi. Ketika semua orang melihat Liz, mata mereka terbelalak. Dia benar-benar menjadi seperti ini. Sebelum pergi, Edmund mengingatkannya. Liz, istirahatlah yang cukup. Kami akan menjemputmu nanti. Liz membungkuk sedikit. Seolah-olah ada muatan yang dibawa ke kereta asosiasi. Pergilah perlahan-lahan. Edmund berdiri di sana. Menatap kereta. Ekspresinya berubah. Kuil. Ruang pertemuan. Batu penerangan bergoyang di bawah kubah. Dan 3 pahlawan duduk mengelilingi meja bundar. Nasib Saidu berakhir di sini. Suara paus terdengar seperti desahan. Tahta suci telah melakukan yang terbaik. Allah Bapa akan menjadi saksi kesetiaan kita. Seiring perkembangan keadaan hingga saat ini, Saidu masih belum mampu bertahan hidup. Artinya, ini memang sudah takdirnya. Tidak bisa disalahkan siapapun. Edmund menatap meja, merenung sejenak, lalu berkata, sekarang kupikir-pikir lagi. Tanda pemimpin itu seharusnya milik Wu Heng. Pahlawan lain mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, dia bisa membunuh Saidu di kuil. Pada titik ini, hawa dingin langsung menjalar ke tulang punggung mereka bertiga. Jika Wu Heng dapat menghentikan Saidu bereinkarnasi tanpa seorang pun menyadarinya, dapatkah dia juga datang dan membunuh mereka? Jika pahlawan lain, mungkin masih banyak yang perlu dikhawatirkan. Tetapi jika itu Wu Heng, ketiganya yakin dia benar-benar berani melakukannya. Ruangan itu menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, Paus perlahan berdiri sambil memegang tongkat kerajaan di tangannya dan berkata, besok, saya akan secara pribadi meminta petunjuk kepada Bapak. Menjadi seorang paus telah menjadi pekerjaan berisiko tinggi. Begitu dia menduduki jabatan ini, dia menjadi tidak aman di kuil. Ya, 2 lainnya mengangguk. 1 jam yang lalu, sang ratu kembali ke rumah penguasa pulau dan membangunkan Wu Heng dari tidurnya. Duduk di ruang belajar dengan gaun tidurnya, bersama Glenda, Benny dan Xiao Xiao. Di sampingnya, mereka mendengarkan ratu berbicara tentang apa yang terjadi di gereja malam ini. Setelah mendengarkan semuanya, Wu Heng berkata, jadi, benar-benar ada Saidu di dalam tumor itu. Kebangkitan Saidu oleh tahta suci juga merupakan hasil penyatuan intelijen mereka. Kemarin memang terverifikasi bahwa spekulasi mereka sepenuhnya benar. Sekarang, orang jahat itu sudah mati, kata Xiao Xiao. Sang ratu mengangguk.
Dia keluar dari benda aneh. Levelnya tidak tinggi. Dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Orang jahat ini seharusnya sudah mati sejak lama, kata Xiao Xiao dengan marah. Penny juga mengatakan, jika asosiasi tidak menghentikan kami akan membunuhnya di laut. Tidak ada cara lain. Kami tidak bisa melawan asosiasi itu saat itu. Glenda melanjutkan, akan lebih baik jika kami bisa membunuhnya. Untuk menghindari masalah di masa mendatang. Beberapa hantu berdiskusi sebentar. Permaisuri terus menatap Wu Heng. Adakah cara untuk menyelamatkan wanita hamil itu? Dia terlibat dengan artefak langka itu. Bahkan jika gereja tidak melampiaskan amarah mereka padanya, mereka mungkin akan membunuhnya demi menjaga rahasia ini. Dalam seluruh rencana Vatikan, wanita hamil itu hanyalah pion. Pada akhirnya, dia akan mati karena efek samping benda aneh itu. Sekarang setelah sesuatu salah, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa hasilnya tidak akan banyak berubah. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya hal yang dapat kupikirkan yang dapat mengganggu gereja suci adalah asosiasi lokal. Tidak cukup waktu untuk menelusuri perkumpulan itu, kata permaisuri. Xiao Xiao menyela. Tulis surat untuk kepala pelayan di sana. Bukankah kita punya pena Raja Bajak Laut? Sang ratu menatapku dengan tatapan bingung. Wu Heng berkata, kami punya benda unik yang bisa digunakan untuk menulis surat dan mengirimkannya ke target dari jarak jauh. Benda itu bukan pelat baja, melainkan pena bulu. Kalau begitu, mari kita coba menulis surat untuknya. Berhasil atau tidaknya surat itu tergantung pada takdirnya sendiri, kata sang permaisuri. Wu Heng mengangguk dan berkata, aku akan menelepon Lilith. Aku perlu tahu nama dan penampilannya. Oke, kamu bisa mencoba dan berhasil. Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi saat ia mengangkat telepon dan menelepon Lilith. Panggilan itu segera tersambung dan wajah Lilith muncul di layar. Ada hasilnya. Benar, memang Saidu yang menggunakan benda ajaib itu untuk menghidupkan kembali tubuhnya, kata Wu Heng, lalu mengulangi detailnya. Tentu saja, dia hanya menceritakan kisah ini dan tidak menyebutkan cara memasuki kuil atau masalah permaisuri. Ketika anjing selesai mendengarkan, mata Lilith sedikit berubah. Kedengarannya mudah untuk diucapkan. Namun, di kuil, pemimpin agama sebelumnya terbunuh. Mendengarnya saja sudah membuat orang-orang gelisah dan jantung mereka berdebar kencang. Ini sungguh berani, dan dia benar-benar berhasil. Saidu mungkin tidak pernah menyangka bahwa ia akan mati di kuil. Setelah beberapa lama, Lilith berkata sambil mendesah. Tidak seorang pun akan mengira nasib akhir Saidu akan seperti ini. Wu Heng tidak menjawab, tetapi malah berkata, rencana mereka telah gagal, dan wanita hamil yang mereka gunakan sebelumnya mungkin terlibat. Saya ingin asosiasi setempat melindunginya terlebih dahulu. Lilith mengerti maksudnya, dan itu sesuai dengan pemahamannya tentang Wu Heng. Melindungi orang-orang di kuil, baiklah. Apakah ada cara? Tanya Wu Heng pertama. Lilith berpikir sejenak dan berkata, aku bisa memberitahu Hadrayi tentang ini dan memintanya menggunakan radio untuk menghubungi kuil suci dan meminta mereka menyerahkan orang itu. Saat itu, wanita hamil ini akan menghilang begitu saja, kata Wu Heng. Ya, aku juga berpikir begitu. Wu Heng melanjutkan, apakah Anda tahu nama dan penampilan umum Diaken setempat? Aku tahu. Lilith tampak bingung. Kau punya solusi. Saya memiliki benda langka di tangan saya yang dapat membantu saya menghubungi pihak lain, kata Wu Heng. Oke, namanya Xavier, dan dia peri. Lilith menjelaskan informasi yang diketahuinya. Setelah semuanya dikatakan, Wu Heng melanjutkan, aku akan mengurus beberapa urusan dulu, dan aku akan bicara denganmu nanti. Berikan ponselnya pada Xiao Xiao, aku akan mengobrol dengannya sebentar, kata Lilith. Boneka kecil yang kerasukan itu mengangkat telepon dan berjalan ke samping. Kakak, aku di sini. Wu Heng berjalan ke meja, mengeluarkan surat Amorous Quill, dan kemudian mengingat informasi dan penampilan Diaken setempat dalam pikirannya. Detik berikutnya, surat di tangannya menghilang. Selesai, lanjut Wuxia. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Sekalipun kita belum menyelamatkan orang lain, kita sudah melakukan yang terbaik. Aku mengerti. Sang ratu mengangguk. Setelah aku melahap Saidu, aku melihat beberapa kenangan yang berserakan.
Kau mau melihatnya? Mari kita lihat. Wu Heng mengangguk. Ia masih memiliki banyak hal yang membuatnya penasaran tentang tahta suci. Sang permaisuri memasuki tubuh itu. Dan pada detik berikutnya kenangan-kenangan yang tak terhitung jumlahnya tersebar padanya. Saidu muda berlutut dengan satu kaki di atas karpet indah kuil Vatikan. Jiao Kang menyandarkan pedangnya di bahu. Sinar matahari bersinar menembus jendela kaca patri, menciptakan bintik-bintik warna-warni pada baju zirahnya, seolah-olah ia sedang dimahkotai oleh Tuhan. Kemudian, suasana berubah menjadi sebuah kota perbatasan kecil. Saidu mengangkat obor tinggi-tinggi, dengan para penyembah berhala diikat di tiang di belakangnya, dan sang pendeta membacakan kejahatan para penyembah berhala ini. Kemudian, gambar-gambar yang tersebar terus berkelebat, muncul di aula yang terang. Saidu berubah menjadi hantu, dan di podium adalah guru baru Kang. Aku, akan membantumu memulihkan tubuhmu. Tetaplah di kuil dengan tenang. Saidu menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat ini, semua serpihan memori menghilang. Wuxia sedikit mengernyit. Tak ada satupun musuhku yang muncul. Dia terutama ingin tahu tentang dua hal. Salah satunya adalah apakah Tuhan benar-benar ada dan kekuatan macam apa yang dapat mereka gunakan. Yang kedua adalah rahasia para pahlawan. Bagaimana tahta suci dengan cepat mengisi kembali para pahlawan. Kalau bukan karena kesialan, mungkin saja isinya dienkripsi dengan sihir. Sama seperti orang-orang, Ordo Rahasia, ketika menginterogasi mayat. Begitu mereka meminta daftar anggota Ordo Rahasia, kepala mayat yang diinterogasi akan meledak. Ada kemungkinan bahwa Vatikan juga memiliki pembatasan seperti itu. Setelah menyaksikan kejadian itu, Wu Heng melepaskan permaisuri. Apakah ada informasi penting? Tanya Ratu. Tidak ada yang tertarik. Lain kali, aku akan menangkap dua orang dari kuil dan menginterogasi mayat mereka, kata Wuxia. Sang Ratu melengkungkan bibirnya. Ini akan menjadi penantian yang lama. Wuxia tidak mengatakan apa-apa, membuka panel dan menatap scene fight. Iman, 4.717 per 50.000. Kecepatan iman semakin meningkat. Tidak akan lama lagi sebelum kita dapat berhadapan langsung dengan tahta suci. Langit menjadi cerah. Skeleton Heng di halaman mulai sibuk menambahkan berbagai material ke dalam tungku tinggi. Ayo pergi. Kita persiapkan tulang kita dulu. Wuxia berdiri dan membawa Ratu keluar dari ruang kerja. Di ruangan terpisah di lantai pertama. Salin rune di tubuh Anda. Lalu ia berjalan ke halaman, di mana api dari tungku api membumbung tinggi ke langit. Tempat suci, kuil. Jiao Kang berlutut di depan patung besar itu dengan dahinya menempel ke tanah. Tiba-tiba, Jiao Kang mendongak seolah merasakan sesuatu. Dan di rak di depan patung, kata-kata emas mulai muncul di perkamen yang belum dibuka. Hari Minggu Keberanian. Kerajaan Yeko. Ajaran sesat muncul. Kata-kata itu muncul dengan cepat, lalu berangsur-angsur menghilang. Setelah Jiao Kang melafalkan beberapa kata dalam hatinya, dia berlutut lagi untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuknya. Kemudian Paus perlahan berdiri dan melangkah keluar sambil memegang tongkat kerajaan di tangannya. Kirim dua orang kudus ke sini. Ya, bab 1015 pembawa bendera baru. Api di tungku pembakaran perlahan-lahan padam, dan panasnya berputar dan menghilang di udara. Wu Heng berdiri dan berjalan keluar. Rune di tubuhnya berjatuhan saat ia berjalan. Para kerangka yang menunggu di luar berlalu dengan peralatan di tangan dan mulai membersihkan tempat itu. Tak jauh dari situ, Viola masih duduk bersila di tengah kobaran api. Rambut coklat panjangnya berkibar. Pola burung hitam di kulitnya. Dan dia terus-menerus menyerap energi dari sekelilingnya. Berjalan ke ruang tamu. Sang permaisuri mengendalikan boneka untuk membawa handuk. Apa kabarmu hari ini? Kemajuannya cukup lancar. Tapi kita belum sampai ke tahap kedua. Wu Heng mengambil handuk dan menyeka debu dari tubuhnya. Semuanya berjalan lancar. Dan dengan kecepatan kultivasimu, seharusnya cepat. Jadi jangan khawatir, kata permaisuri dari samping. Xiao Xiao melayang ke samping. Matanya penasaran. Bibi sangat lembut hari ini. Penny melanjutkan. Mungkin aku lebih optimis terhadap pamanmu. Apa yang kamu nantikan? Aku tidak tahu. Tapi hubungan mereka sudah lebih baik.
Xiao Xiao melanjutkan. Kupikir bibiku juga jatuh cinta pada pamanku. Glenda mengalihkan pandangannya dari buku di tangannya. Alamatmu bisa disalahpahami. Sang permaisuri memutar bola matanya ke arah tiga hantu yang sedang berbicara tentangnya di hadapannya. Lalu berkata dengan nada tidak puas, apakah kalian berprasangka buruk terhadapku? Sikapku sebelumnya memang sangat buruk. Xiao Xiao menatap ke udara dan menolak menjawab. Kelinci mini datang dan berkata, Tuan, air mandinya sudah siap. Oke, Wu Heng mengangguk. Lalu berkata kepada para hantu, kita akan segera keluar. Xiao Xiao, jangan berlarian. Baiklah. Kalau begitu aku juga tidak berencana untuk keluar, kata Xiao Xiao. Wu Heng naik ke atas untuk mandi sementara yang lain melanjutkan obrolan. Setelah mencuci piring, aku kembali ke ruang kerja dan melihat keempat hantu tengah asyik dengan kegiatan mereka masing-masing di dalam kamar. Dia menyeka rambutnya sebentar dan berkata, ayo pergi ke dunia zombie dan kembali lagi nanti malam. Keempat hantu itu terbang kembali ke tubuhnya. Wu Heng membuka gerbang dan masuk. Dunia zombie. Saat keluar gerbang, ruang pemantauan agak redup. Setelah melepaskan hantu-hantu itu, Xiao Xiao berkata langsung, aku akan melihat apakah zombie-zombie itu sudah meningkat. Setelah berkata demikian, ia pun terbang bersama Benny. Sang permaisuri mengikutinya dan berkata, jika kau punya kemampuan untuk melihat level, berikan aku satu jika kau punya kesempatan. Wu Heng berkata, saya sudah menghubungi karavan material di pulau itu. Setelah material yang dibutuhkan tiba, kita bisa melanjutkan upacara. Jangan khawatir, baiklah. Kalau begitu, asalkan ada kesepakatan. Sang ratu mengangguk. Wu Heng telah memberitahunya tentang kemampuan ini sebelumnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Kali ini ketika kita pergi ke kuil, akan lebih nyaman jika kita bisa melihat level target, daripada harus menilai posisi berdasarkan pakaian orang lain. Tentu saja, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk upacara harus dipersiapkan terlebih dahulu. Wu Heng duduk di depan layar pengawasan, dengan cahaya dingin terpantul di wajahnya, dan melirik gambar di monitor. Aku mengangkat teleponku dan menghubungi nomor Li Yahong. Halo, setelah telepon berdering 2 kali, suara Li Yahong terdengar. Wu Heng berkata, ini aku. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kami semua baik-baik saja. Suster Zhao sedang berusaha menurunkan berat badan akhir-akhir ini. Di markas. Tunggu sebentar sementara aku memeriksa catatannya. Terdengar suara kertas bergeser dari sisi lain. Lalu terdengar suara berkata, di dalam pangkalan, semua rencana pemulihan industri telah selesai, dan semua kebutuhan industri saat ini dapat dipenuhi. Yang kedua adalah Gaorong. Proyek tangisan Jackdaw telah dibongkar dan kini dapat secara independen menjalankan metode infrasonik hipnotis dan bom termal. Efek infrasonik hipnotis telah ditingkatkan 20 kali lipat. Mereka saat ini sedang mengembangkan metode peluncuran yang bertujuan untuk peluncuran hulu ledak rudal jarak jauh dan jarak pendek. Terdengar suara halaman di balik lagi, dan Li Yahong melanjutkan. Yang terakhir tentang serum. Aliansi Fajar melakukan uji coba acak, dan setiap pangkalan mengirimkan 5 penyintas. Selama percobaan, kelima orang tersebut disuntik dengan serum dalam waktu 30 detik setelah disuntik virus, dan semuanya selamat. Keberhasilan eksperimen ini telah membungkam semua orang yang sebelumnya mencemoohnya. Qi Hancai telah membahas kegiatan promosi Anda untuk sang terpilih dan sang juru selamat beberapa hari terakhir ini, dan saya berharap akan segera ada hasilnya. Wu Heng mendengarkan dengan saksama dan menunggu pihak lain menyelesaikan semuanya. Proyek tangisan Jackdaw adalah cetak biru senjata yang diperoleh Wu Heng dari Rusia. 3 bulan yang lalu, ketika ia pergi ke pabrik militer, ia sudah melihat hasil eksperimennya. Efeknya cukup bagus, tetapi Wu Heng merasa agak berlebihan jika menghipnotis target terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya dengan termit. Jadi dibagi menjadi 2 jenis. Yang satu adalah Jackdaw Cry normal, hipnosis ditambah bom termit. Dan yang kedua terpisah, hipnosis saja atau bom termit saja. Sekarang tampaknya kemajuannya berjalan lancar, dan kami telah mulai mengerjakan pencocokan kendaraan akhir. Poin ketiga adalah serum dan publisitas. Sepertinya Dawn Alliance telah melakukan eksperimen di tempat. Faktanya,
Ini bukan apa-apa. Efek serumnya memang nyata. Eksperimen di tempat juga merupakan hal yang baik, karena dapat membuat lebih banyak orang percaya. Berikut ini adalah promosi identitasnya sebagai yang terpilih. Sudah banyak spekulasi tentang Wu Heng sebelumnya, jadi seharusnya tidak sulit untuk mempromosikannya sebagai yang terpilih. Seberapa efektif publisitasnya? Wu Heng bertanya lagi. Li Yahong berkata, ini sudah tersebar di forum, dan kami masih mendiskusikannya. Saya rasa tidak akan menjadi masalah untuk mempromosikannya di berbagai basis. Percepat kemajuannya. Berikan tekanan pada basis-basis itu. Dan jangan terlalu santai, kata Wu Heng. Oke, Li Yahong setuju. Lalu, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Ada sebuah agama yang muncul di barat, dan berkhotbah di saluran dunia. Sekte Barat, Sekte, ulang Li Yahong. Lalu melanjutkan. Namanya Sekte Matahari. Mereka juga mempromosikan gagasan menjadi penyelamat, tetapi lebih banyak orang mengutuk mereka daripada mempercayainya. Mereka bilang mereka tidak akan terlihat di akhir dunia. Sekarang setelah mereka stabil, mereka mengaku sebagai penyelamat. Saat dia berbicara, ada sedikit senyum dalam nada bicara Li Yahong. Di ujung dunia, lingkungannya keras dan makanan langka. Orang-orang membutuhkan makanan rohani dan berharap bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Namun kini situasi berangsur stabil, makanan mencukupi, dan lingkungan aman. Jika tiba-tiba Anda mengatakan telah menyelamatkan dunia dari kiamat, bukankah Anda sedang mencari masalah? Lagi pula, sekte ini berbeda dengan Istana Yama yang selama ini selalu mempertahankan popularitasnya di kanal dunia. Memasok makanan ke dunia, membangun pasar perdagangan global, dan kemudian mengembangkan serum. Ada beberapa dasar untuk menyebutnya sebagai juru selamat. Kultus matahari ini hanya mengandalkan mulutnya. Di pihak Wu Heng, setelah mendengarkan Sun Cut, alisnya sedikit berkerut. Ditanya, yang di Vatikan? Tidak, saya dari negara kecil. Saya tidak terlalu peduli dengan situasi spesifiknya. Itu muncul begitu saja, jawab Li Yahong. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, bertanyalah sebentar dan dengarkan apa yang dikatakan ajaran mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan memperhatikannya. Li Yahong setuju. Wu Heng melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu bisa mengambil pedang jagung Sein nomor 2 yang kuminta untuk kamu kirimkan terakhir kali. Aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu dan membawamu ke penjara. Setelah membicarakan hal-hal utama, keduanya melanjutkan perbincangan tentang beberapa hal seputar pangkalan tersebut. Lalu dia menutup teleponnya. Di belakang mereka, Xiao Xiao dan Benny telah kembali. Beberapa hantu berkumpul, melihat-lihat konten forum di ponsel mereka. Video dan foto sekarang dapat diposting di forum. Secara bertahap kembali ke era video pendek. Wu Heng melihat bahwa Xiao Xiao tidak datang untuk berbicara kepadanya tentang zombie. Jadi dia berpikir bahwa belum ada zombie yang mencapai level 20. Saya juga membuka forum dan melihat konten di atas. Satu orang dengan 4 jiwa menunggu sampai pukul 3 sore. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pulang. Setelah keempat jiwa itu terbang kembali ke tubuh, mereka membuka pintu dan masuk. Kembali ke Treasure Island, Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berlari turun dari lantai atas dalam pose seperti burung. Wu Heng mengikutinya dari belakang dan berteriak, lari lebih pelan, jangan jatuh. Sosok itu telah menghilang, meninggalkan jawaban acuh tak acuh dari Xiao Xiao. Aku sudah level 20. Sambil menuruni tangga, Mini berkata sambil tersenyum, Tuan, makan malam sudah siap. Anda bisa makan sekarang. Oke, Wu Heng berjalan menuju restoran. Anggota keluarga lainnya juga keluar dari ruang pelatihan. Pakaian latihan itu basah oleh keringat dan menempel di kulit, menonjolkan bentuk tubuh yang berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki garis otot yang halus. Setelah mandi sebentar, para wanita itu duduk di meja makan dan mulai makan. Baru saja makan makanan sederhana. Wu Heng bertanya, Viola, bagaimana latihanmu akhir-akhir ini? Viola duduk di sebelah kanan Mini, lalu berhenti sejenak dengan sendok di tangannya sebelum menjawab. Aku bisa merasakan kekuatanku meningkat. Seharusnya tidak lama lagi aku bisa naik level. Teruslah bekerja keras, lanjut Wu Heng.
Asosiasi masih berutang beberapa jasa kepadaku. Jika kau mencapai status pahlawan sebelum jasa itu ditebus, aku akan memberikan semuanya kepadamu sebagai ganti barang dan senjata yang kau butuhkan. Mata Viola berbinar, sungguh tindakan heroik, dan kedengarannya itu banyak. Terima kasih, Pak, saya akan bekerja lebih keras. Viola berdiri lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Philippa berkata, mereka semua pergi ke Viola. Jadi apa yang akan kita lakukan ketika kita mendapatkan pahlawannya? Mengapa perkataanmu terasa seperti membagi harta keluarga? Tanya Wu Heng dengan nada tidak senang. Sanela menyesap anggur dari gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Philippa, coba pikirkan begini. Saat kita berdua menjadi pahlawan, akan ada lebih banyak barang langka dan properti. Dengan begitu, kita bahkan tidak perlu menjadi pahlawan untuk mendapatkan banyak barang langka. Benar sekali, Philippa tersenyum. Beberapa dari mereka meneruskan makan, sementara Wu Heng mulai bertanya kepada yang lain tentang level mereka. Dalam penelitian, saluran mimpi terbuka. Jika Wu Heng kembali, tolong beritahu dia, kata Ratu. Glenda mengangguk. Baiklah, hati-hati. Setelah keduanya selesai berbicara, sang permaisuri menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia melihat Liz duduk sendirian di atas batu kapur yang lapuk. Pakaiannya tipis menempel di tubuhnya. Ia kurus, matanya kusam, seperti orang mati. Dokter dari asosiasi itu bilang, anak itu sudah tiada. Suara Liz seringan kepulan asap. Sang permaisuri berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Apakah kau mengerti apa yang terjadi? Ritualnya gagal. Aku tidak bisa melahirkan putra suci. Vatikan ingin menghukumku. Liz masih menundukkan kepalanya. Aku tahu kaulah yang meminta asosiasi untuk menahanku. Sang ratu merenung sejenak. Apakah kau ingin mendengar kebenarannya? Sang ratu memiringkan kepalanya. Setidaknya kau bisa tahu siapa yang menginginkanmu hidup dan siapa yang menyakitimu. Liz terdiam cukup lama sebelum berkata perlahan. Silakan, aku ingin mendengarnya. Hari kedua, Wu Heng baru saja selesai memperkuat tulangnya dengan roh jahat, dan tulangnya masih merasakan nyeri terbakar. Setelah mandi dan turun dari lantai atas, telepon di meja berdering. Saat panggilan tersambung, suara si Yali yang fasih terdengar dari penerima. Tuan, pembawa bendera baru telah tiba dan ingin mengunjungi Anda. Anda dapat mengetahui ada orang lain di sekitar hanya dengan mendengarkan nada suaranya. Baiklah, aku akan ke sana sekarang, kata Wu Heng. Dan orang di ujung sana menutup telepon. Mini masuk dari luar sambil memegang beberapa potong buah di tangannya. Tuan mau keluar. Baiklah, ayo kita pergi ke asosiasi. Wu Heng mengambil sepotong buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pembawa bendera baru telah tiba. Dan ini kesempatan bagus untuk berbicara dengan si Lagui tentang keadaan di pulau ini. Mini mengangguk dan membantunya mengenakan mantelnya dengan rapi. Setelah Wu Heng berpakaian, dia menggunakan teleportasi untuk pergi. Ketika ia muncul kembali, ia sudah tiba di halaman kediaman Diaken. Ia memasuki perkumpulan dari pintu belakang, berjalan melalui koridor, dan langsung menuju ruang kerja. Aku mengetuk pintu pelan, dan terdengar jawaban dari dalam. Aku membuka pintu dan masuk. Saat mendorong pintu hingga terbuka, ruang belajar dipenuhi cahaya lembut. Selain kedua saudara peri itu, duduk di sofa adalah seorang kurcaci yang mengenakan gaun ungu yang cantik dan gaun ramping ungu. Wu Heng berhenti sejenak, lalu mengangkat alisnya. Simu. Dia masih punya sedikit kesan tentang kurcaci di depannya. Seorang penyidik tingkat 18 yang sebelumnya menyelidiki kasus penghilangan di kota Netale. Begitu melihat Wu Heng, Sim langsung melompat turun dari sofa dan memberi hormat khas kurcaci dengan menyentuh dada. Suaranya lantang seperti sedang berpidato. Senang bertemu Anda lagi, Ketua yang terhormat. Sim Cox menyampaikan salam hormatnya, dan semoga Anda selalu dalam suasana hati yang baik setiap hari. Senang bertemu denganmu juga, Sim. Wu Heng juga tersenyum. Sim juga merasakan antusiasme Wu Heng dan berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan. Mereka berdua pun duduk. Si Yali membawa secangkir teh dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Si Lagui berkata, markas besar telah mengeluarkan perintah pemindahan. Tuan Sim akan menjabat sebagai pembawa bendera baru Laut Zamrud.
Sim segera menegakkan punggungnya dan berkata dengan serius. Saya harap pemimpin dan diakon Silagui akan menjaga saya dengan baik. Mungkin karena peri yang memegang bendera terakhir kali. Orang yang dipindahkan kali ini bukan hanya seseorang yang dikenal Wu Heng, tetapi juga seorang penyelidik. Biasanya, penyelidik merupakan staf administrasi dalam asosiasi dan sebagian besar bertanggung jawab atas pekerjaan tambahan. Kali ini ia ditugaskan langsung sebagai pembawa bendera. Wu Heng menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum. Kita semua bekerja untuk asosiasi. Jadi wajar saja jika kita saling menjaga. Ya, Sim juga tertawa. Keduanya bertukar basa-basi lagi. Melengkapi proses pertemuan dengan sang pemimpin. Sim dengan bijaksana berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu mengikuti si Yali untuk melihat-lihat asrama. Karena baru tiba, ia harus menetap dulu sebelum mencari tempat tinggal permanen. Setelah pintu ditutup, Silagui bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa hari terakhir ini, asap tebal mengepul dari arah mansion Tuan Pulau. Apa yang kau bakar di siang bolong ini? Berlatih keterampilan. Wu Heng tetap tenang. Jangan coba-coba membodohiku, kata Silagui tak percaya. Kau pikir aku belum pernah melihat dunia? Keahlian apa yang bisa kau gunakan untuk menyalakan api setiap hari? Wu Heng berkata, aku akan membawamu ke sana besok untuk melihatnya. Dan kamu juga bisa berlatih. Melihat bahwa dia tampaknya tidak bercanda, Silagui bertanya, apakah ini benar? Benarkah? Tambah Wu Heng, kamu bisa datang nanti malam. Kucingku di rumah bisa menari. Aku akan membiarkannya tampil untukmu. Kapan kamu punya kucing?